Oke, jadi di video ini nanti akan saya jelaskan secara langkah demi langkah untuk melakukan visualisasi atau plotting dalam bentuk 2 dimensi dari data yang dihasilkan oleh simulasi OOMMF atau Object Oriented Micromagnetic Framework. Oke, langkah pertama kita unduh dulu Python di python.org. Ini disesuaikan dengan versi dari sistem operasi yang teman-teman pakai. Teman mungkin bisa langsung di download saja. Sedikit menunggu. Oke, setelah selesai diunduh, kita langsung saja install Python-nya. Oke, jadi di halaman ini langsung pilih saja bagian opsi install now. Kemudian jangan lupa bagian bawah sini ada add python.exe to path. Ini dicentang supaya nanti program Python-nya bisa langsung dijalankan lewat command prompt atau CMD. Oke, langsung saja. Oke, sambil menunggu Python-nya selesai diinstal, kita akan mengunduh satu alat lagi yang akan kita gunakan untuk melakukan plotting. Ya, kita pergi ke tautan ini, GitHub. Nanti akan ada linknya di deskripsi di github.com/blocking ODT to CSV. Oke, jadi ini adalah script yang ditulis dalam bahasa Python yang nanti akan digunakan untuk mengkonversi file ODT yang dihasilkan dari OOMMF menjadi file CSV atau comma separated value. Nah, supaya nanti data yang ditampilkan di dalamnya itu bisa lebih rapi dan bisa dibaca menggunakan aplikasi spreadsheet. Oke, kita akan mengunduh alat ini atau program ini dengan cara kita klik yang bagian code ini, kemudian download zip. Oke, ini ukurannya di bawah 1 mega teman-teman, jadi bisa langsung terdownload. Oke, kalau sudah selesai kita ekstraksi. Oke, ini sudah selesai terekstraksi. Langkah selanjutnya ini kita menunggu Python-nya selesai diinstal. Mungkin di bagian sini akan dipotong, langsung di skip. Oh, oke, sudah selesai, tidak perlu dipotong. Oke, close. Jadi ini cara menginstal Python ini sangat sederhana. Dan kalau tadi bagian yang add python.exe to path itu sudah dicentang, kita bisa langsung menjalankan Python-nya lewat command prompt. Jadi kita buka start menu, terus ke bagian bawah ini ada Windows System, lalu buka command prompt. Oke, sekarang
ini ada dua alat terakhir yang kita butuhkan, dan ini membutuhkan sedikit command prompt, sedikit coding. Bukan coding sih sebenarnya, tapi ya mungkin kalau teman-teman belum begitu familiar dengan command prompt, mungkin ini perlu belajar pelan-pelan dulu. Oke, jadi setelah kita buka command promptnya, kita langsung ketikkan Python garis strip m pip pandas dan matplotlib. Kemudian langsung tekan enter saja teman-teman. Nah, jadi nanti secara otomatis Python-nya ini akan menginstal. Oke, maaf teman-teman. Jadi ada kurang satu kata, jadi perlu ditambahkan install di bagian tengahnya ini. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi kita ketikkan Python strip m pip install pandas matplotlib. Jadi ini ada spasi di setiap kata, ini dipisahkan oleh satu spasi. Oke, kemudian klik enter saja. Jadi pandas ini akan menjadi alat yang akan membaca, alat yang nanti akan digunakan untuk membaca file CSV yang dikonversi dari ODT. Kemudian matplotlib ini sarana atau ya alat untuk membuat grafik dua dimensi dari file ODT-nya. Oke, ini ukurannya lumayan besar. Kalau saya boleh kasih saran, mungkin sebaiknya diinstalnya kalau ada kalau teman-teman terkoneksi ke WiFi, jangan pakai data ya. Oke, sudah terunduh semuanya. Kita tinggal tunggu saja Python-nya selesai menginstal modul-modul atau alat-alat ini untuk nanti kita pakai untuk melakukan visualisasi data. Oke, kita sedikit menunggu. Mungkin di skip saja. Ini bagian sini akan saya potong teman-teman. Teman-teman, jadi tadi sambil menunggu, saya sempat review sebentar kode yang untuk mengkonversi ODT menjadi CSV, dan tadi saya lupa ada satu modul lagi yang perlu diinstal, yaitu ArcParse. Jadi mohon maaf, ini yang pandas dan matplotlib sudah selesai diunduh. Kita download satu lagi modul yang bernama ArcParse. Ini yang nantinya diperlukan untuk melakukan konversi file ODT. Oke, jadi seperti yang sudah tadi kita lakukan, Python spasi strip m spasi pip spasi install spasi ArcParse, enter. Oke, untuk modul ini ukurannya relatif kecil, di kelihatannya cuma 2-3 KB. Langsung selesai. Oke, kalau begitu kita sudah siap untuk melakukan visualisasi, dan pertama-tama kita konversi dulu file ODT yang dihasilkan dari simulasi OOMMF. Oke, di sini saya ada satu contoh file ODT. Ini sebenarnya saya lakukan simulasi ini di sistem operasi Linux, jadi saya hanya memindahkan file ODT-nya ke Windows. Oke, jadi pertama teman-teman klik di bagian sini, bagian lokasi folder dari file ODT teman-teman yang akan teman-teman visualisasikan. Kemudian lokasi ini teman-teman copy pakai Ctrl C atau bisa copy seperti ini. Kemudian
kembali lagi ke command prompt, ke CMD. Teman-teman ketikkan cd spasi. Nah, ini teman-teman pastekan saja langsung. Nah, jangan lupa di sekitar lokasi folder ini teman-teman beri titik 2. Jadi ini karena ada spasinya di sini, jadi supaya tidak supaya oleh command prompt-nya tidak terdeteksi sebagai dua lokasi yang berbeda. Oke. Dan setelah diketikkan cd, kemudian lokasi ODT yang file ODT yang teman-teman simpan, langsung klik enter. Kemudian ini untuk memudahkan teman-teman copy atau cut file ODT to csv.py yang tadi sudah diunduh ini ke folder tempat file ODT teman-teman berada. Oke, kita copy, kemudian pastekan. Oke, kemudian teman-teman perhatikan nama file ODT teman-teman. Ini teman-teman bisa kopikan dulu bisa teman-teman kopikan terlebih dahulu. Kemudian kembali lagi ke CMD, teman-teman ketikkan Python odt to csv.py spasi strip i spasi nama file ODT yang akan dikonversi. Jadi karena di sini tidak ada spasinya, jadi kalau teman-teman file ODT teman-teman tidak ada spasinya, bisa langsung saja dipastekan. Tetapi kalau ada spasinya, misalnya kita ganti nama menjadi Purnaloy Nanowire, tapi ada spasinya seperti ini. Teman-teman harus kelilingi, harus menyertakan tanda petik 2 di antara nama file teman-teman. Dan ini bisa langsung dipastikan saja. Caranya bisa dengan mengklik Ctrl V atau menekan tombol mouse sebelah kanan. Oke, kemudian setelah itu langsung saja klik enter. Oke, kita sudah mengkonversi file ODT menjadi file CSV. Nah, di sini kita bisa lihat ada file CSV. Jadi berbeda dengan file ODT ini, biasanya file ODT ini tidak bisa dibaca di sebagian besar aplikasi spreadsheet, tetapi file CSV ini bisa dibaca di aplikasi spreadsheet manapun seperti Microsoft Office, WebS Office, atau seperti yang saya pakai ini, saya menggunakan OpenOffice. Kita bisa lihat dulu, misalnya bisa melihat-lihat data CSV. Untuk bisa dibaca di spreadsheet, teman-teman harus perhatikan bagian di jendela ini, separated by, teman-teman klik koma. Nah, seperti ini. Saya lupa centang bagian komanya, dan yang bagian lainnya bisa ditiadakan, bisa ditiadakan komanya, maksud saya centangnya. Langsung di OK. Oke. Ya, cukup lama teman-teman karena ini file ODT-nya ukurannya hampir setengah mega dan hampir 50 kilobyte, dan setelah dikonversi menjadi 30 kilobyte file CSV.
Nah, ini adalah file CSV yang sudah bisa terbaca oleh aplikasi spreadsheet. Ini kalau sudah bisa terbaca seperti ini, teman-teman, ini bisa teman-teman manipulasi ya. Jadi misalnya jika teman-teman ingin menghilangkan koma-koma seperti ini, teman-teman bisa ya lakukan operasi pada spreadsheet seperti yang biasa teman-teman lakukan. Nah, ini kita bisa menghilangkan komanya. Maksud saya bagian desimal bisa dihilangkan. Oke. Ini kita tutup tanpa menyimpan karena kita membutuhkan file aslinya untuk bisa divisualisasi. Oke, tahap selanjutnya ini tahap yang mungkin bagi sebagian teman-teman cukup memusingkan karena kita akan melakukan pemrograman atau coding. Tapi teman-teman tenang saja karena kodenya tidak akan rumit-rumit dan nanti akan ada tautan di deskripsi untuk mengunduh script yang dipakai di video ini untuk bisa teman-teman pelajari dan teman-teman ubah sendiri. Oke, jadi pertama kita buat file kosong. Ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa mencentang show file name extensions supaya kita bisa membuat file baru yang berekstensi py. Oke, new text document, floating data OMF. Kemudian teman-teman ubah ekstensinya menjadi .py. Ini yang bisa terbaca oleh program Python. Oke, kalau ada muncul seperti ini teman-teman lihat saja. Oke, kemudian teman-teman buka file script ini menggunakan Notepad atau juga bisa menggunakan idle. Idle ini adalah editor teks ya, yang sudah dipaketkan di dalam Python. Jadi jika teman-teman menginstal Python di Windows, itu teman-teman secara otomatis akan mendapat editor teks yang bernama idle. Oke, kita coba buka pakai idle. Oke, jadi kodenya seperti ini teman-teman. Pertama-tama kita muat dulu alat yang akan digunakan untuk mengkonversi filenya. Teman-teman ketikkan import pandas as pd. Ini akan digunakan untuk membaca file CSV yang tadi sudah kita konversi. Yang kedua, kita memerlukan matplotlib. Jadi teman-teman ketikkan import matplotlib.pplot as plt. Oke, ini nanti akan digunakan untuk membuat grafik 2 dimensinya. Kemudian kita perlu membaca file CSV yang tadi sudah dikonversi. Kita variabelkan dulu. Kita buat satu variabel dalam Python, file underscore masukkan spasi sama dengan teman-teman ketikkan tanda petik, kemudian file CSV yang tadi sudah dikonversi, namanya teman-teman copy, kemudian pastekan ke dalam editor teks ini. Oke.
setelah itu kita memanggil, kita menjalankan pandas untuk bisa membaca file CSV yang sudah teman-teman inputkan. Teman-teman ketikkan df sama dengan, kita pakai nama yang lain saja, data terbaca sama dengan pd.read CSV. Jadi read underscore CSV, kemudian kurung buka, file masukkan, kurung tutup. Oke. Jadi perintah ini memanggil pandas untuk membuka atau membaca file CSV dengan nama file Permalloy nanowire 200 nanometer.csv. Oke. Dan teman-teman buka. Ini mohon maaf teman-teman agak sedikit melompat. Jadi teman-teman buka file CSV yang sudah tadi dikonversi menggunakan aplikasi spreadsheet, atau mungkin jika teman-teman punya programnya menggunakan Origin Lab. Oke. Jangan lupa untuk separated by-nya teman-teman pilih yang koma. Oke, jadi ini sudah terbaca. Teman-teman perhatikan kolom mana yang teman-teman ingin plotkan. Jadi kalau di video ini saya akan coba memplotkan energi uniform exchange terhadap waktu. Jadi di bagian paling kanan ini simulation time akan berada di sumbu X, kemudian maksud saya uniform exchange ini, energi uniform exchange akan berada di sumbu Y. Oke, kita kembali lagi ke editor teks yang tadi. Oke, karena kita akan memplotkan uniform exchange, energi uniform exchange terhadap waktu, kita ketikkan X. Jadi ini X itu mewakili sumbu X sama dengan data terbaca, jangan lupa ada underscore-nya, kemudian kurung siku. Oke, jadi kurung ini berbeda dengan kurung yang ada di file masukan ini. Kalau yang ini berbentuk kotak, kalau kurung yang ini agak sedikit lingkaran. Oke, jadi X sama dengan data terbaca. Kemudian teman-teman ketikkan tanda petik 2 seperti ini. Lalu teman-teman bisa lihat di bagian sini, perhatikan nama kolom yang akan teman-teman plotkan. Jadi karena bagian X-nya kita akan plotkan terhadap waktu, kita kopikan bagian OXX time driver simulation time ini,
kemudian kita pastekan langsung di bagian di antara 2.2 ini. Maksud saya di antara dua tanda petik. Oke. Kemudian kita akan memplotkan pada sumbu y-nya adalah uniform exchange. Jadi kita ketikkan variabel y sama dengan data terbaca kurung siku tanda petik 2. Oke, kita kopikan lagi nama kolom dari uniform exchange. Oke, ya sini nama kolomnya bernama uniform exchange Nive energi. Langsung saja di copy, lalu dipastekan langsung ke dalam di antara dua titik tanda petik ini. Oke. Kita sudah memiliki data di sumbu X dan kita juga sudah memiliki data di sumbu Y. Dari sumbu X ini berupa data waktu, sedangkan sumbu Y ini berupa data energi. Nah, sekarang kita akan melakukan plotting atau visualisasi data. Sebelumnya kita akan beri nama di label di sumbu X, kita akan beri nama dulu dengan waktu. Jadi teman-teman ketikkan plt.xLabel kurung buka, bukan kurung siku tapi kurung yang berbentuk seperti lingkaran, waktu simulasi. Kemudian untuk memberi label atau nama dari sumbu y, kita ketikkan plt.ylabel kurung seperti lingkaran dengan tanda petik. Tanda petiknya teman-teman bisa gunakan tanda petik 2 atau tanda petik 1. Tapi ini untuk menyamakan kita pakai tanda petik 2 saja. Oke, kita tulis di sumbu y-nya labelnya energi uniform exchange. Oke. Kemudian kita akan membuat sebaran data dari X dan Y. Teman-teman ketikkan plt.plot. Nah, perintah ini akan membuat semacam garis yang merepresentasikan data dari kedua sumbu ini. Jadi perintahnya adalah plt.plot, kemudian kita gunakan kurung yang seperti lingkaran ini, kemudian di dalamnya ada x, y. Jadi jangan terbalik ya teman-teman, karena kalau plt.plot y, x, nanti yang berada di sumbu X akan menjadi energi uniform exchange, sedangkan yang di sumbu Y akan menjadi waktu simulasi. Jadi terbalik. Oke. Setelah itu kita beri judul dari tabel ini. Kita ketikkan plt.title. Ini kurungnya seperti lingkaran lagi, kemudian tanda petik, plotting garis miring visualisasi data OMF bermelalui terlalu panjang seperti data OMF saja. Oke, kemudian kita juga akan menampilkan legenda supaya kita bisa melihat perbedaan garisnya. Jadi mungkin ini untuk topik selanjutnya, tetapi oke, kita langsung saja memberikan legenda ke plotting yang akan kita buat. Jadi supaya terlihat seperti plotting-plottingnya jadi terlihat lebih layak. Oke, jadi plt.legend ini perintah untuk menampilkan legenda. Oke, terakhir kita akan menampilkan jendela untuk
yang akan menampilkan visualisasi data ini. Kita ketikkan plt.show. Oke, jadi ini tanda kurungnya menggunakan yang seperti lingkaran, baik di legend maupun di show. Oke, setelah itu teman-teman tinggal save saja. Akan dulu. Oke, setelah teman-teman save, setelah teman-teman menyimpan script Python ini, teman-teman buka kembali command prompt, lalu ketikkan perintah ini. Oh ya, sebelumnya teman-teman perhatikan nama dari script Python yang teman-teman simpan tadi. Jadi kalau di contoh saya namanya adalah floating data oommf.py. Ini kita kopikan saja. Kemudian kita buka command prompt-nya, lalu ketikkan Python spasi. Ini langsung saja di paste. Enter. Oke, jadi untuk saat pertama kali menjalankan script ini agak sedikit lama karena matplotlib, ya, modul untuk melakukan plotting data ini perlu semacam pemanasan, istilahnya pemanasan. Jadi ya terutama karena data yang akan kita plotting juga ukurannya besar. Oke, nah ini hasil visualisasi yang sudah jadi. Ini visualisasi dari matplotlib. Oke, kita bisa melihat di sumbu X ini adalah waktu simulasi. Ini dalam nanodetik ya, jadi 1 nanodetik, 2 nanodetik, 3 nanodetik. Kemudian yang di sumbu Y ini adalah energi uniform exchange, dan kita bisa melihat grafiknya seperti ini. Oh ya, jadi teman-teman, ini seharusnya di bagian sini itu ada legendanya, tapi tadi saya lupa untuk mengetikkan nama dari garis ini. Nah, untuk legenda dari matplotlib itu sendiri sebenarnya baru akan bisa berguna kalau kita memplotting lebih dari 2 data. Jadi misalnya kalau sekarang kita sudah punya energi uniform exchange, nah kita juga akan memplotting selain energi uniform exchange, kita akan memplotting katakanlah energi demagnetisasi. Oke, kita kembali lagi ke script yang tadi. Oh yes, sebelumnya ditutup dulu, plottingnya ditutup dulu. Nah, kemudian di command prompt ini ya, dikembalikan ke keadaan semula. Kita kembali ke editor text idle. Oke. Untuk melakukan plotting dari 2 atau 3 data, nanti teman-teman bisa generalisasikan. Teman-teman tambahkan 1 variabel lagi di sini, Y2, sama dengan data terbaca, kemudian kurung siku yang berbentuk seperti kotak, tanda petik 2, kemudian nama dari kolom yang akan kita visualisasikan. Dalam hal ini kita akan memplot kolom OXX demag energi. Oke. Nah, kita akan plotting data demagnetisasi ini. Di samping kita juga akan memplotting data uniform exchange. Teman-teman ketikkan seperti ini di bawah plt.plot yang uniform exchange tadi. Perintahnya tetap sama, hanya saja kita mengubah variabelnya
Di sini kita menggunakan Y2. Nah, untuk bisa membedakan garis yang merepresentasikan uniform exchange dengan garis yang merepresentasikan demagnetisasi, kita perlu menambahkan legenda. Ini sebenarnya sudah ditambahkan di menggunakan perintah ini, tetapi kita beri label dulu dari garis plottingnya. Jadi untuk yang plt.plot yang Y tanpa angka di sini, ini adalah uniform exchange. Kita akan melabelnya dengan label sama dengan tanda petik 2 lagi, uniform exchange. Nah, kemudian Y2 ini adalah demagnetisasi. Kita ketikkan koma, label sama dengan tanda petik 2, demagnetisasi. Oke, teman-teman save. Kemudian kembali lagi ke terminal, ke command prompt. Oke, perintahnya tetap sama seperti yang tadi. Kita ketikkan Python, kemudian nama script Python yang teman-teman simpan barusan. Oke, klik enter. Nah, untuk kali kedua ini lebih cepat karena istilahnya matplotlibnya sudah pemanasan, jadi tidak perlu lama-lama. Nah, ini adalah grafik dari dua data hasil simulasi OOMMF yang diplotkan menggunakan matplotlib. Oke. Ini bisa kita lihat yang berwarna jingga ini adalah energi demagnetisasi, kemudian yang berwarna biru muda ini energi uniform exchange. Kita bisa melihat, kemudian ini legendanya. Nah, ini karena tadi sudah kita berikan label, kita berikan label uniform exchange dan demagnetisasi ini, jadi bisa muncul legendanya. Nah, kemudian gimana caranya kita bisa menyimpan gambar ini, misalnya untuk dimasukkan dalam artikel jurnal atau mungkin di posting di internet. Teman-teman klik saja di bagian bawah ini ada tombol save the figure. Teman-teman klik, kemudian dia akan muncul nanti akan muncul jendela seperti ini. Kemudian teman-teman tentukan gambarnya akan disimpan di mana. Oke, teman-teman bisa beri nama ini plotting OMF. Teman-teman bisa tentukan juga ekstensinya, ada PNG, ada JPG, bahkan ada juga PDF. Hanya saja dalam video ini kita gunakan PNG. Kita save. Oke, kemudian jika teman-teman lihat di folder yang tadi, kita bisa melihat hasil visualisasi yang sudah tersimpan. Nah, ini hasilnya teman-teman. Cukup bagus resolusinya. Agak sedikit pecah memang karena kalau zoomnya terlalu banyak, tapi secara keseluruhan resolusinya sudah cukup bagus, dan ini ya cukup sederhana. Hanya menggunakan beberapa baris kode saja. Jadi kita bisa lihat ini adalah kode keseluruhan untuk bisa menghasilkan gambar plotting data 2 dimensi dari data OOMMF. Oke, mungkin seperti itu saja teman-teman. Mohon maaf kalau selama video ini ada banyak kesalahan, mungkin saya dalam berbicara agak sedikit terlalu cepat atau ada banyak kesalahan ejaan.
Kemudian jika teman-teman bingung, jangan sungkan untuk memberikan komentar. Ya, nanti kode program ini dan beberapa dan tautan untuk mengkonversi tautan untuk mengunduh script converter ODT ke CSV ini akan saya letakkan di deskripsi, teman-teman bisa unduh sendiri. Terima kasih teman-teman.